Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini ya. Masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 18 di bulan April 2024 guys. Dan kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Hari ini ada penurunan lagi ya, meneruskan tren penurunan dari Bitcoin. Dimana hari ini untuk market cap secara global ya turun di 3%, cukup lumayan ya. Begitu juga untuk Fear and Greed Index di posisi 60 ya. Mepet banget guys, masih di area grid ya. Dan kalau penurunan ini masih berlanjut, maka bisa saja masuk ke area netral lagi ya. Kita tunggu aja nanti untuk update-nya. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini guys. Kalau kita lihat ya untuk Bitcoin hari ini ya dalam waktu 24 jam ke belakang sudah turun lagi ya di 4%, sehingga untuk harga sekarang ada di posisi 61.300-an ya. Dan ini sesuai dengan prediksi yang sudah kita sampaikan kalau kalian mengikuti beberapa konten kita terakhir ya. Dan tentu saja semua ini berakibat turunnya altcoin yang lain ya, seperti halnya Ethereum yang juga turun ya dalam waktu 24 jam ke belakang ini di 3,8%, disusul oleh BNB meskipun masih bertahan ya. Tapi kalau kita lihat dalam waktu 7 hari ke belakang juga turunnya cukup lumayan ya di 12% guys. Meskipun hari ini cuma turun di 1% aja ya. Begitu juga untuk Solana hari ini turun lagi di 4,3% dan cukup lumayan ya kalau kita lihat dalam 7 hari ke belakang ya. Untuk Solana ini turun di 23% ya, karena memang masih ada permasalahan dalam hal traffic untuk transaksi di Solana ini guys, dan masih belum terselesaikan ya. Karena secara pribadi saya mencoba melakukan transaksi di wallet Solana ya, salah satunya adalah Phantom, dan itu pun sudah 1 hari ini belum tereksekusi guys. Meskipun keterangannya sudah sukses tapi belum masuk ke wallet Phantom guys, dan itu mengindikasikan ya bahwa permasalahan di Solana untuk trafficnya ini masih belum terselesaikan dengan baik ya. Kita tunggu aja nanti untuk update-nya. Begitu juga untuk altcoin yang lain ya, juga mengalami penurunan yang cukup lumayan, dan rata-rata kalau kita lihat itu perubahannya di 2-4% guys. Kalian bisa cek sendiri di CoinMarketCap ya. Kemudian selanjutnya untuk lebih jelasnya ya, dari pergerakan harga Bitcoin ini terlihat ya ada penurunan yang cukup lumayan, dan seperti yang sudah saya bilang kemarin ya, untuk menjelang halving Bitcoin ya sekitar 2 hari ke depan ini mengindikasikan adanya sedikit kecemasan ya, atau mungkin kekhawatiran di market adanya dumping dari beberapa investor ataupun para trader yang sedang mengambil taking profit ya. Dan ini sebenarnya sudah banyak diprediksi ya hal ini bakal terjadi, dan seperti yang saya bilang kemarin, yaitu untuk buy on rumor dan sell on the news ini masih sangat relevan ya di berbagai market, termasuk dalam market kripto sekarang ini guys. Dan untuk rekomendasi DCA ini cukup bagus ya kalau kalian memanfaatkan momen sekarang, karena bisa saja untuk penurunan Bitcoin ini bisa terus berlanjut dan bisa mencapai target support selanjutnya ya di sekitar harga $55.000 untuk lebih konservatifnya, atau untuk lebih agresif bisa tunggu di harga $60 ya, atau lebih konservatif lagi kalian bisa tunggu mengikuti pergerakan MA20 di time frame weekly ini guys. Dan kita akan lihat apakah efek dari halving Bitcoin ini masih akan berlanjut ya untuk penurunannya, karena ini cukup menarik untuk diikuti guys ya. Dan kita juga penasaran kira-kira nanti setelah halving apakah penurunan ini masih akan berlanjut atau justru akan ada sesuatu hal ataupun news yang memberikan efek positif ya terhadap Bitcoin ini sehingga melanjutkan kenaikannya lagi guys. Ini cukup menarik, jadi kalian stay tune aja di sini guys. Dan tentu saja kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik ya. Yang pertama kita lansir dari harianbitcoin.com, diinformasikan di sini ya bahwa pasar kripto ini terus merosot ya, dimana QCP Capital ini melaporkan meningkatnya guys kecemasan di market ya, dan itu terlihat dari pergerakan harga Bitcoin beberapa hari ke belakang ini ya. Jadi sejak minggu sebelumnya pasar kripto ini telah mengalami kerugian yang signifikan ya, dengan lebih dari $400 miliar telah terhapus dari valuasi secara keseluruhan ya. Dan pada hari Rabu saja Bitcoin ini telah turun sebesar 2% dan telah kehilangan 10,9% nilainya terhadap dolar Amerika Serikat ya selama seminggu terakhir ini guys. Untuk Ethereum juga mengalami penurunan yang lebih curam ya, turun di 2,4% hari ini dan 14,3% selama 7 hari terakhir. Di antara 10 mata uang kripto teratas, Solana juga mengalami penurunan yang paling signifikan ya, anjlok 21,8%. Dan untuk volume perdagangan secara global di seluruh pasar mata uang kripto memang mengalami penurunan yang cukup lumayan di 25,9% dibandingkan hari sebelumnya,
dengan total di 86,9 miliar dolar ya. Meskipun terjadi penurunan, dominasi Bitcoin di pasar tetap terlihat di 51,7% ya, dengan Ether menyumbang 15,3% dari total kapitalisasi pasar guys. Hari ini untuk volume perdagangan tertinggi dilaporkan untuk Bitcoin, Ethereum, Solana, Doge, XRP dan juga BNB, dan penurunan baru-baru ini membuat harga Bitcoin bisa saja turun ya di kisaran 60.000 dolar, memicu gelombang likuidasi di seluruh pasar dengan total 39,11 juta dolar ya pada saat berita ini ditulis. Dari jumlah tersebut, 16 juta dolar berasal dari posisi long untuk Bitcoin dengan tambahan 8,6 juta dolar ya berasal dari posisi long Ethereum guys. Jadi cukup lumayan ya untuk para trader yang mengalami kerugian dari posisi derivatif long mereka ya. Jadi kalau buat teman-teman yang suka dengan market derivatif, harap berhati-hati dengan hal-hal semacam ini guys. Oke. Selanjutnya ya, kalau kita lansir dari harian Crypto Globe diinformasikan bahwa untuk pasokan Bitcoin ya di bursa ini bisa habis guys dalam 9 bulan ke depan. Dengan Bitcoin akan menjadi 2 kali lebih langka dari emas guys. Nah ini menarik ya. Jadi menurut sebuah laporan yang diterbitkan ya oleh bursa mata uang kripto populer Bybit, peristiwa halving yang akan datang ini akan berpotensi menyebabkan tekanan singkat ya, karena hanya ada 9 bulan tersisa sebelum total pasokan Bitcoin di bursa terpusat ini habis. Laporan tersebut merinci bahwa hanya ada 2 juta Bitcoin yang tersisa di bursa mata uang kripto, dan dengan asumsi arus masuk harian sebesar 500 juta dolar dari dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin, sekitar 7.142 Bitcoin akan meninggalkan cadangan bursa setiap hari. Dan juga peristiwa halving untuk Bitcoin ini akan mengurangi hadiah ya untuk Coinbase yang diterima penambang per blok yang ditemukan dari 6,25 Bitcoin menjadi 3,125 Bitcoin, yang secara efektif memotong setengah dari pasokan Bitcoin yang baru dicetak yang masuk ke pasar. Berdasarkan laporan dari Bybit ini ya, stock to flow untuk Bitcoin saat ini sekitar 56, sedangkan emas di 60. Setelah peristiwa halving yang akan datang yang diperkirakan terjadi akhir bulan ini ya, stock to flow untuk Bitcoin ini akan berlipat ganda menjadi 112 guys. Seperti yang dilaporkan oleh Crypto Globe, Julio Moreno, kepala riset di perusahaan analitik mata uang kripto CryptoQuant, baru-baru ini juga mengatakan bahwa permintaan untuk mata uang kripto unggulan yaitu Bitcoin ini telah menjadi lebih penting ya daripada penawaran. Dan menurut data perusahaan, permintaan untuk Bitcoin dari pemegang permanen untuk pertama kalinya melebihi dari penerbitannya guys. Wow, ini keren banget ya. Dan apakah ini menjadi salah satu indikasi ya bahwa untuk Bitcoin setelah halving nanti ini akan ada kecenderungan untuk kenaikan lebih lanjut ya karena besarnya permintaan guys. Oke, ini cukup menarik untuk diikuti. Dan selanjutnya ya, kalau kita lansir dari harian Crypto Briefing ya, diinformasikan di sini untuk institusi besar berinvestasi di ETF Bitcoin BlackRock. Nah ini menarik ya, berdasarkan analisis dari Bloomberg. Jadi analis dana yang diperdagangkan di bursa ETF yaitu Bloomberg, si Eric Balchunas ya, dia membagikan pada 16 April di X tentang postingannya ya, yaitu 30 entitas yang memegang saham ETF Bitcoin Spot IBIT BlackRock, dan daftar ini mencakup bank-bank dari berbagai negara seperti Brasil, Inggris, dan Liechtenstein, serta perusahaan institusi tradisional dengan dana kelolaan miliaran dolar guys. Seperti yang terlihat ya dari data di sini guys. Nah, di sini menurut Balchunas, institusi dalam gambar tersebut hanya mewakili 0,2% saham IBIT. Selain itu, rendahnya persentase ETF Bitcoin dalam portofolio entitas juga menunjukkan tren menggigit katanya oleh perusahaan. Nah, kecuali GBTC milik Grayscale, ETF Bitcoin Spot BlackRock ini memiliki jumlah Bitcoin terbesar dari dana yang diperdagangkan di bursa yang diperdagangkan di Amerika Serikat dengan lebih dari 272.000 Bitcoin ya. Dan jumlah tersebut setara dengan 16,7 miliar dolar. Akuisisi Bitcoin terbaru oleh dana IBIT terjadi kemarin dengan 1.161 Bitcoin ditambahkan ke alamatnya melalui 2 transaksi yang berbeda. Laporan terbaru dari Glassnode dan juga Coinbase Institusional mengungkapkan bahwa ETF Bitcoin yang diperdagangkan di Amerika Serikat memiliki aset hampir 60 miliar dolar per 31 Maret. Ini lebih dari 2 kali lipat jumlah awal yang dimiliki oleh dana tersebut pada bulan Januari.
ketika perusahaan manajemen aset menerima lampu hijau dari SEC ya untuk produk ini kepada publik guys. Wow, keren banget ya. Jadi dengan adanya indikasi ini, kalau menurut saya pribadi ya, tampaknya untuk halving ini efeknya tidak akan terlalu signifikan ya, dan justru dengan adanya halving ini mungkin akan semakin banyak ya institusional yang serok bawah lagi untuk Bitcoinnya, dan juga para smart money yang juga ikut-ikutan ya memborong Bitcoin guys. Nah ini menarik. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya, dan ini cukup menarik guys ya, dan mungkin kalian sudah tahu di mana beberapa hari yang lalu ya, seperti yang dilaporkan dari harian Watcher.guru bahwa Elon Musk ini mengkonfirmasi untuk platform X-nya ya akan membebankan biaya kecil guys kepada pengguna baru. Wow, ini beritanya cukup menarik juga guys. Jadi di sini dalam sebuah jawaban atas rumor tersebut ya, Elon Musk mencatat bahwa keputusan tersebut akan diterapkan untuk memerangi serangan bot yang tak henti-hentinya guys. Dan memang ya, dia membahas kemajuan dalam AI yang memungkinkannya melewati pemeriksaan manusia serta peningkatan akun palsu. Model biaya yang diusulkan akan mengurangi kejadian-kejadian ini guys. Dan sekarang ada perubahan lain yang bisa menjadi penghalang masuk bagi sebagian orang, dan secara khusus Elon Musk ini telah mengonfirmasi ya bahwa X akan mulai membebankan biaya kecil ya kepada pengguna baru untuk tindakan tertentu. Dalam sebuah postingan di platform, Elon Musk mengonfirmasi parameter pembayaran biaya tersebut. Dan rumor ini awalnya diposting oleh X Daily News yang membahas spekulasi tersebut. Postingan mereka mencatat bahwa platform akan meminta biaya untuk memposting, menyukai atau like, kemudian menandai ya atau pin, dan juga membalas ya atau komen. Nah setelah itu mereka menyatakan bahwa hal ini akan mengurangi spam dan menciptakan pengalaman yang lebih baik untuk semua orang guys. Namun postingan tersebut juga mencatat bahwa mengikuti akun dan menelusuri konten di platform masih akan tetap gratis. Dan Elon Musk mencatat ya bahwa biaya untuk akses menulis sayangnya ini diperlukan guys, atau memposting ya. Dan selain itu dia juga mencatat peningkatan akun palsu juga menghabiskan ruang nama yang tersedia dengan begitu banyak pegangan yang diambil guys. Dan hingga saat ini ya tidak ada indikasi berapa biaya yang akan dikenakan, dan selain itu konfirmasi tersebut tidak menjelaskan kapan akan mulai berlakunya. Dan sebaliknya, pengenalannya untuk pengguna baru kemungkinan besar akan membuat pengguna yang sudah ada tidak terpengaruh guys. Oke. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang menarik ya, karena kalau kalian suka berkecimpung di dunia per airdropan, mungkin ini akan menjadi salah satu hal yang bisa dibilang agak mengganggu ya, karena banyak sekali task-task ataupun tugas-tugas di airdrop itu yang berkaitan banget ya dengan Twitter ini, dengan tugas-tugasnya seperti like, retweet, komen, dan lain-lain guys. Dan kalau memang Elon Musk memberlakukan aturannya ya dengan membebankan biaya, maka ini untuk GB atau nyepam lah ya intinya, ini akan menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan guys ya. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi sih cukup menarik ya, karena bisa saja dengan adanya hal itu pihak-pihak project ya yang mungkin sedang mengadakan airdrop ataupun ingin memperkenalkan projectnya ini akan memikirkan hal yang lain ya, atau mungkin akan beralih ke platform yang lain yang mungkin lebih dianggap lebih proper ya, sehingga tidak harus menggunakan platform Elon Musk ini yaitu X ya. Dan menurut saya pribadi ya, sebenarnya ini pedang bermata dua guys ya. Kalau seandainya nanti para pengguna X ini mulai jenuh ya dengan apa yang dilakukan Elon Musk ini, bisa saja X ini akan ditinggalkan guys ya, dan akan beralih dengan platform-platform yang lain yang mungkin lebih menarik, lebih simpel, mungkin gratis, dan juga lebih banyak fitur-fitur yang ditawarkan ya, khususnya untuk sosial media yang berbasis Web3 ya. Nah ini cukup menarik untuk diikuti, dan kita akan lihat nanti seperti apa kelanjutan dari berita ini guys. Oke, selanjutnya kalau kita lansir dari harian Cryptopolitan, diinformasikan di sini guys, untuk Uniswap Lab ini meluncurkan fungsionalitas baru ya untuk limit order dengan biaya gas 0. Nah ini menarik juga ya. Jadi pengadopsian limit order tanpa biaya gas oleh Uniswap Labs ini membuat jalur perusahaan menuju pengembangan platform baru dan belum dipetakan guys. Nah secara umum di Ethereum seperti jaringan blockchain, konduksi transaksi ini melibatkan biaya gas yang pada gilirannya kembali ke penambang untuk memvalidasi transaksi yang sama. Biaya transaksi dapat berubah dengan harga penumpang terkadang sangat meroket selama periode waktu kemacetan. Dengan keputusan untuk menghapus biaya-biaya tersebut untuk limit order, Uniswap Labs ini sebenarnya telah membuat perdagangan kripto menjadi mudah tersedia tanpa harus mengkhawatirkan ambang batas
likuiditas awal yang tinggi. Fungsi baru ini memungkinkan koneksi ke pool likuiditas on-chain dan juga off-chain yang menyediakan pasangan yang lebih baik bagi pengguna untuk memastikan harga yang menguntungkan tercermin dalam transaksi mereka guys. Dan penyediaan untuk likuiditas di kedua mekanisme ini tidak hanya meningkatkan peluang eksekusi order, tetapi juga memperkaya struktur pasar. Banyak pedagang sekarang memiliki pilihan untuk memperdagangkan sebagian besar strategi mereka di platform mereka tanpa mengkhawatirkan berbagai biaya terkait yang biasanya terkait dengan jenis transaksi ini guys. Dan hal ini sangat bermanfaat ya bagi mereka yang sering melakukan trading di platform ini. Nah, ini cukup menarik ya kalau memang seandainya benar ini diimplementasikan ya atau diterapkan di Uniswap ya, maka ini pasti akan sangat signifikan sekali guys untuk efeknya, dan pasti untuk fitur dari limit order ini pasti akan digunakan secara massal ya oleh para pecinta kripto guys. Jadi kita akan pantau nanti untuk perkembangannya guys. Nah, terakhir ya, di sini ada info yang cukup menarik juga seperti yang dilansir dari harian bitcoin.com bahwa StepN ini telah bermitra dengan Adidas untuk menerbitkan Genesis sneaker NFT guys. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin dulu ya yang mempunyai atau mengerjakan project StepN ini guys, ini kesempatan yang bagus, atau mungkin ini adalah opportunity yang ditawarkan ya oleh StepN untuk mendapatkan NFT Genesis sneakers NFT ini guys. Nah, jadi kalian yang masih setia ya untuk menggunakan fitur StepN ini ya, dimana kita bisa berolahraga dan kita akan dibayar di dalamnya, yang tentu saja ini akan memberikan imbal hasil juga ya kepada kita atas apa yang telah kita lakukan ya untuk ekosistem di StepN ini. Dan tampaknya kerjasama dari StepN dan Adidas ini menjadi sesuatu yang cukup menarik guys. Dan untuk koleksi Genesis sneakers ini akan diluncurkan di jaringan Solana ya, dengan sekitar 1000 item yang unik yang terinspirasi dari siluet lari paling ikonik dari Adidas seperti yang dilaporkan ya dalam siaran pers di StepN itu sendiri. Dan koleksi ini menandai dimulainya inisiatif kolaborasi bersama selama 1 tahun ya antara kedua organisasi yang bertujuan untuk menghasilkan lebih banyak lagi produk NFT dan produk fisik di masa mendatang guys. StepN sebelumnya juga bermitra ya dengan DJ dan juga produser musik Steve Aoki, kemudian serial anime Ghost in the Shell, dan juga grup sepak bola Atletico de Madrid guys. Jadi ini cukup menarik ya untuk project dari StepN ini, dan kita akan lihat nanti kira-kira efeknya seperti apa guys terhadap token dari StepN itu sendiri. Oke, jadi untuk sementara itu dulu guys untuk informasi hari ini, dan untuk informasi lainnya nanti kita akan share di akun Twitter, serta untuk rekomendasi project barunya lagi ngadain airdrop, testnet ataupun presale nanti kita akan share di akun Telegram guys. Jadi kalian gabung aja di situ, linknya ada di deskripsi. Oke. So, seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.